الفاتحة على روح سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سمع إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين سمع إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء وعدد جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها أينما كانوا محرر خصوصا إلى الروح الإمام أدعى إلى الله العارف بالله يقول بالدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحضيب الشافعي الحبيب محمد بن طاهر بعوض الحبيب محمد بن سليم بن الحبيب الحبيب جابر بن شهر عبد القادر بن حسين عبد الله بن يوسف بن حسن العوض الحبيب بن الشريف النور بن يوسف الحبيب حسين بن عمر الحداد وجميع المشايخ ووالدينا ووالديكم ووالدينا ووالديكم ووالد المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله بركتهم وأسرارهم وأنوارهم يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصل الحجة والروح وضبط النصوح وأن الله يرزقنا من النافع بالعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله سبحانه وتعالى يطول أمرنا في الصحة والعافية وينور قلوبنا بمحبة الله ورسول الله ومحبة أهل بيته المطهرين وبأصحابه أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا ويختم لنا بالحسن ووراد أن في خير في المعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة نوينا كما نوى أصلافنا الصالحون وكما الحبيب عمر محمد بن سليم بن حفيظ اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para santri dan juga santriwati, para pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kebetulan sahabat kita Bapak Didik Rosyid alhamdulillah berulang tahun ya ke-48 ya Didik. Ke-48 ini bawa tumpeng ini untuk para santri ini nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dijaga dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang akan membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh, saleh yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agama dan berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mabruk insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Belum dibaca ya? Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wal qalbu wal jawarihu min a'zami ni'amillahi 'ala 'ibadihi faman istamalaha bi ta'atihi wa zainaha bi mahabbihi wa sarafa kullan minha fi ma khuliqa lahu faqad syakara ni'amah wa hamidal hurmah wa ahsana khidmah wa la 'indallahi jazaa'u syakirin wa sahbul muhsinin innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala wa man arsala qalbahu wa jawarihu fi mukhalafatil amri wa ahmalha wa adaha wa lam ya'fatha faqad kafara wa ahmaliha wa adaha wa lam yahfadha wa adaiha wa lam yahfadha faqad kafara ni'matallahi fiha wastawjaba dhamma wal uqubata min Allah bisababiha fastashhadu alaihi baina yadillahi bima amala biha min ma'asil amila biha
min ma'asillahi kama qala ta'ala yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nabaina ta'alim wa ta'alim wa tadhkur wa tadhkur wa nafa' intifa' wal hatha tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dilal al-huda wal khair wa ibtigha amdatillah wa ibtigha amdati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila an qal wal qalbu wal jawarihu min a'zami ni'amillahi ala ibadihi. Beliau Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah ini mengatakan dan menegaskan bahwa hati dan juga jawarih anggota badan yang diberikan, yang dititipkan, dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya itu adalah min a'dami ni'amillah, termasuk dari paling besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, yang diberikan, diperuntukkan untuk hamba-hambanya. Kemarin sudah diberikan cerita bagaimana seseorang yang mensyukuri nikmat hati dan nikmat lisan kemarin ya. Faman istamalaha bitta'atih, barang siapa yang menggunakan hati dan juga al-jawarih untuk berbuat ketaatan, wa zayyanaha bimahabih, dan menghiasi itu semuanya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sarafa kullam minha fima khuliqalah, kemudian ditasarrufkan setiap dari keduanya, hati dan juga anggota badan, sesuai dengan penciptaannya, karena sesuai dengan diciptakan itu semuanya, karena semua badan ini diciptakan, anggota badan ini untuk membantu, untuk kita taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah demikian menggunakan untuk ketaatan, menghiasi dengan kecintaan kepada Allah, digunakan sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah, faqad syakara ni'mah, maka orang ini telah benar-benar mensyukuri nikmat. Wa hafidhal hurmah, kemudian dia telah betul-betul menjaga daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanal khidmah, kemudian dia menjadi orang yang paling bagus khidmahnya, pengabdiannya. Walahu indallah jaza, indallahi jazaa'u syakirin, dan bagi orang yang demikian ini akan mendapatkan balasan daripada orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur, karena itu memang bentuk daripada syukur. Kalau kita berbicara masalah ibadah, itu merupakan syukur, ya memang iya. Kenapa? Karena syukur itu ada 3. Yakunu asyukru bil qalbi wal lisan wal arkan. Syukur itu ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lisan, ada kalanya dengan al-arkan, artinya al-jawarih. Lalu apa maksudnya syukur dengan hati? Fasyukru bil qalbi, syukur dengan hati itu huwa al ilmu wal i'tirafu
anna jami'an ni'am min fadlillahi subhanahu jalla jalaluh. Syukur dengan hati adalah menyadari dan memahami, mengetahui, memahami bahwa seluruh apa yang diberikan, seluruh kenikmatan yang dirasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala datangnya. Apapun itu, walaupun dia diberikan gaji oleh bosnya, dia merasa ini bukan pemberian bos, tapi itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan pemberian dari orang yang mencintainya, diberi hadiah, diberi ini. Itu semua bukan pemberian daripada orang yang memberi, akan tetapi innallaha huwar razzaq, Allah itulah yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati dan tangan seseorang untuk kemudian orang ini mengambil sebagian hartanya, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang yang dicintainya, diberikan kepada ulama, diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada siapapun. Maka yang memberi tadi itu hanya perantara Allah yang menggerakkan hati bagi orang yang memberi, dan kemudian Allah memberikan anugerah ganjaran, Allah memberikan anugerah pahala kepada si pemberi, dan seorang yang diberi adalah orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadari bahwa rizki itu adalah dari Allah, itu adalah asyukru bil qalbi. Dari manapun datangnya, itu adalah dari Allah. Dari lautan paling dalam, dari langit yang tinggi, dari seberang pulau-pulau, kalau memang itu rizkimu, rizki itu tidak akan kemana. Allah telah menentukan. Oleh karenanya dalam Al-Quran disebutkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada kalian daripada kenikmatan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, tidak akan pernah kamu bisa menghitungnya. Saking besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sedikit orang-orang yang wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saking banyaknya. Nah, sedikit yang pintar mensyukuri itu. Maka itu adalah syukur dengan hati. Adapun syukur dengan lisan adalah al-ikthar minats tsana' 'ala Allah jalla wa 'ala wa tahadduts bi ni'matihi. Wa tahadduts bi ni'amihi Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak memuji, memperbanyak menyebutkan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, mengucapkan alhamdulillah, begitu. Itu adalah syukurnya lisan. Itu yang nomor 2. Nabi SAW beliau bersabda, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan pada seorang hamba, faqala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, illa waqad adda syukraha, kecuali dia telah memenuhi syukur kepada Allah. Artinya dia telah bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan lisan. Jadi ini adalah macam syukur yang kedua, dia telah penuhi. Dan ada yang terpenting. Ada yang terpenting di sini adalah
syukru bil arkan, syukur menggunakan seluruh anggota badannya. Ayil jawareh maksudnya adalah seluruh jawareh anggota badan ini. Mata, hidung, lisan, mulut, tangan, kaki, ya. Apa sebagai wujud syukur dari ini semuanya bagaimana? Yaitu sarfuha fil amal, menggunakan di dalam sebuah amalan, pekerjaan, melakukan satu perlakuan li taatillah, untuk taat kepada Allah, wasti'anatu biha ala maradhih, kemudian dia mengambil, ya, memanfaatkan isti'anah, menggunakan sebagai penolongnya untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah asyukru bil arkan, dan itu adalah nilai syukur yang paling tinggi. Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Saba, surat As-Saba ayat ke-13 berfirman, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai keluarga Dawud sebagai rasa syukur kamu kepada Allah. Ayo kerjakan ibadah, beramal saleh. Untuk apa tujuannya beramal saleh? Syukra, tujuannya untuk syukur kepada Allah. Maka amalan kita, ibadah kita kepada Allah itu adalah wujud syukur sebagai seorang hamba yang telah diberikan hujanan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya dengan 3 hal. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan. Tidak cukup hanya demikian, tapi diisi dengan syukur bil arkan, menggunakan seluruh apa yang diberikan oleh Allah untuk taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ulama banyak mengatakan syukur seseorang itu dengan salat. Paling tingginya amal ibadah, afdalu ibadatil badan, paling afdalnya ibadah yang dilakukan oleh badan kita ini adalah salat. Maka cara bersyukur kepada Allah yang paling tinggi dengan mensyukuri jawarih, menggunakan jawarih ini adalah dengan salat. Apa hikmahnya di dalam salat? Dalam salat itu semua anggota badan menjadi saksi syukurnya kepada Allah. Mungkin ketika Anda membaca Al-Quran, yang tergerak hanya lisan Anda. Mungkin ketika Anda melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang tergerak hanya sebagian tubuh Anda. Akan tetapi ketika Anda melakukan salat, seluruh anggota badan Anda tergerak untuk beribadah kepada Allah. Kan begitu. Mulai Allahu Akbar, takbir, lisan bertakbir. Ini tangan bergerak, seluruh sendi juga digerakkan. Ketika ruku, punggung bergerak. Ketika sujud, tambah banyak lagi yang bergerak. Kemudian ketika terakhir sholat, mengucapkan salam sembari menolehkan lehernya, menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Seluruh anggota badan tergerak ketika melaksanakan salat. Makanya ini ada sebuah kisah, itu orang yang masuk Islam gara-gara orang melihat sholat. Melihat kami kalau ibadah itu sebagian anggota badan kami gerak, tapi kami melihat orang Islam ketika melaksanakan ibadahnya semua anggota badannya digerakkan untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Kemudian melihat, penasaran, ada seseorang yang di luar Islam penasaran melihat orang yang sholat, dihitung begini, wah bener. Tapi nggak ada satu, lehernya saya lihat dari tadi nggak ada gerak. Subhanallah, ketika salam assalamualaikum warahmatullahi, kaget dia, ya Allah, ternyata lehernya pun ikut bergerak. Semenjak itu
aslama, masuk Islam. Masya Allah. Jadi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan beribadah kepadanya, menggunakan titipan-titipan anggota badan ini untuk mengarah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang demikian ini mendapatkan walahu indallah jaza'u syakirin, akan mendapatkan daripada balasan-balasan bagi orang-orang yang bersyukur daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan surga baginya. Kemudian wa thawabul muhsinin, selain itu dia juga akan mendapatkan thawabul muhsinin, pahala dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala itu innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian para manusia, innallaha, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan atau orang-orang yang berbuat ihsan. Naam. Kemudian orang yang demikian ini pula juga akan termasuk menjadi orang-orang yang tidak akan dilupakan kebaikannya. Di sini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Ini adalah penggalan daripada surat Al-Kahfi ayat ke-30, innalladzina amanu wa amilus salihati inna lanudi'u ajram man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan tersebut membawa wa amilus salihat, amal-amal yang baik, amalan-amalan kebaikan. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna, sesungguhnya aku, sesungguhnya Allah, lanudi'u ajra man ahsana amala, tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Wa man arsala qalbahu wa jawarihahu fi mukhalafatil amri, barang siapa orang yang menjulurkan hatinya, menggerakkan hatinya, mengarahkan hatinya, dan juga jawarih anggota badannya fi mukhalafati amri, fi mukhalafatil amri, dalam mukhalafah, pembangkangan dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wa ahmaliha, menyia-nyiakan, wadaiha, sama menyia-nyiakan, walam yahfadha, kemudian dia tidak menjaganya, faqad kafara ni'matallah fiha, maka dia telah jelas benar-benar mengkufuri daripada nikmatnya Allah. Wastaujaba dzam wal uqubah, dia akan mendapatkan
satu hinaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bisa babiha dengan sebab itu, dengan sebab dia meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kalau kita mengkufuri nikmat, Allah Subhanahu wa taala langsung mencabut nikmatnya. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Azab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, bencana, bala Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan berarti Allah serta-merta begitu saja menurunkan, tidak. Allah tidak merubah nasib orang yang kaya menjadi miskin, nasib orang yang sukses menjadi tidak sukses. Allah tidak merubah orang yang sempurna jasadnya menjadi orang yang cacat. Allah tidak merubah menjadi orang yang penuh dengan hamburan nikmat menjadi orang yang penuh dengan kesengsaraan. Allah tidak serta merubah begitu saja, akan tetapi sejatinya yang merubah adalah orang itu sendiri. Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah apa yang telah diberikan dari nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala pada kaum, pada satu kaum, sehingga apa? Sehingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Artinya bagaimana? Mereka mengkufuri nikmatnya Allah, salah dalam bersyukur. Bahkan ini Pak Didi ini dalam rangka bersyukur atas umur yang diberikan. Ya, orang merdeka, Indonesia ini telah merdeka, tapi kalau mensyukurinya dengan cara yang salah, mengaku ini adalah hari HUT, hari ulang tahun Republik Indonesia, wah, ke-75 Susan. Kemudian dirayakan dengan orkes, laki perempuan campur jogetan bareng, Masya Allah, dibuka auratnya, megal-megal, menggerakkan nafsu dan syahwat siapa yang melihatnya, mengakunya mensyukuri nikmat dari Allah. Lah ini bukan mensyukuri nikmat dari Allah, ini mengkufuri nikmat dari Allah. Selain itu, ini penghinaan bagi para pejuang. Lawang orang dulu itu berjuang dengan darah, berjuang dengan keringat yang bercampur debu di dalam medan peperangan, diperjuangkan oleh para masyayikh, para habaib, diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan. Lawang bahasan merdeka dikai megal-megal. Ini kan penghinaan. Seharusnya bagaimana bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia? Ya bacalah tahlil, bacalah doa-doa, kirimkan keselamatan, doa-doa keselamatan, doa-doa ampunan, mintakan ampun mereka itu kepada Allah. Begitu istighatsah bersama-sama, ini baru namanya bersyukur. Lah bersyukur omben-omben, jadi ini apa? Syukuran, malah mana syukuran karnaval ninggali sholat, memperingati HUT Republik Indonesia. Wis lanang ganteng-ganteng dadi banci, nggih, pupuran lebih rela tidak kehilangan pupurannya daripada kehilangan sholatnya, lebih rela kehilangan sholatnya. Tinggal wis wala sholat wala apa, katanya syukuran dari kemerdekaan. Dan ini nanti kalau dirubah kemerdekaanmu ya jangan kaget, nikmat yang telah diberikan ya jangan kaget nanti kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merdeka, statusnya merdeka,
tapi rupanya dia tidak merdeka. Merdeka statusnya, tapi dia menjadi kacung di negerinya sendiri. Merdeka, tapi ternyata yang menguasai negeri ini adalah orang asing. Asing. Ya, jadi kacung. Merdeka status itu, ternyata tidak merdeka. Kenapa? Salah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian nanti orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat pemberian yang diberikan oleh Allah dari anggota badannya, dia mensyukuri dengan menggunakan kepada perkara-perkara yang baik. Nah, itu bagus. Kalau sampai dia itu mengkufurinya, seharusnya dia diberikan tangan untuk apa? Untuk bersedekah, untuk membantu, untuk dapat beramal soleh dengan sempurna. Dia diberikan mata untuk melihat Al-Quran, membacanya, untuk thalabul ilm, membaca kitab-kitab, membaca syariat yang ada dalam agama. Diberikan nikmat mata ini untuk memandang wajah-wajahnya orang saleh. Tapi begitu diberikan nikmat mata, ternyata dia julurkan kepada perkara yang membawa murkanya Allah. Tangan dijulurkan untuk mencuri dan menzalimi orang lain. Kaki dilangkahkan kepada tempat-tempat yang di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini akan menemui apa yang menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia akan dipersaksikan di hadapan Allah. Dipersaksikan di hadapan Allah dari apa yang telah dia dilakukannya, daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaitu maksudnya adalah hari kiamat, nanti di situ adalah menjadi satu hari yang pada hari ini kami tutup mulut mereka. Orang-orang kafir itu ketika pada hari kiamat mereka akan berdalih, karena dia kufur di dalam dunianya, dia pengen berdalih, wah saya tidak akan, saya bukan termasuk orang-orang yang kufur ya Rabb, bukan orang-orang yang sekutu sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am. Di situ disebutkan demi Allah ya Rabb. Ya, orang-orang kafir itu mengatakan, demi Allah ya Rabb, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Tapi pada saat itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma tashhadu alaihim, yauma nakhtimu ala afwahihim, yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup daripada mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan-tangan mereka akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata kepada kami, tukallimuna, mereka berkata kepada kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi di hadapan Allah, bima kanu yaksibun, dari apa yang dikerjakan oleh mereka. Pada hari itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yauma tashhadu alsunutuhum
wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mereka, lisan-lisan mereka bersaksi, tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka bersaksi bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak bisa berdusta. Enggak ya Allah, saya dulu enggak mencuri. Tangan ini ngomong ngapusi. Wah. Hah? Mereka ini akan berbicara. Ya. Mereka ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nuntut mereka nanti. Makanya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita berkhianat di dalam apa yang menjadi titipan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itu kalau masalah jawarih. Nah, sementara masalah jawarih ini ada yang menentukan, yaitu hati. Amal qalbu, adapun hati, huwa ra'isul jawarih wa amiruha. Itu hati itu sebagai kepala daripada jawarih, pimpinannya. Jadi anggota badan itu tergantung sama hatinya dan pemerintahnya. Jawarih ini tidak akan apa-apa kalau hatinya tidak bermasalah. Kalau sudah hatinya rusak, maka hati yang rusak tadi itu akan mempengaruhi anggota badannya untuk melakukan kerusakan. Makanya hati itu adalah satu hal yang paling utama dan mahalun nadharillah, yang dipandang oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah enggak ngelihat itu sampai ganteng, elek, ireng, putih, belang, pelondeng-pelondeng, tidak dilihat. Walakin yang duru ila qulubikum, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kalian yang dipandang oleh Allah. Wa alaihi yadur, dan dengan hati, atas hati itu yaduru sholah wa fasaduha, di situ akan berlaku kesolehan dan kerusakannya. Kenapa? Nabi SAW telah menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahui sesungguhnya di dalam jasad itu ada gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau ini gumpalan daging saleh, baik, maka seluruhnya jasad akan menjadi baik. Wa idza fasadat, ketika hancur, ketika rusak, fasadal jasadu, fasada al jasadu kulluh, semuanya anggota badan akan rusak. Apa itu? Ala wahyal qalbu, ketahui ini adalah hati. Jadi hati itu yang menentukan, yang menentukan. Dan hati ini ya tidak akan menjadi baik kecuali ada pendorong-pendorong yang menjadikan baik. Kalau Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau itu mengatakan bahwa al-qalbu kal bait, hati itu seperti rumah. Kalau ada orang yang menghuni
di dalam rumah tersebut ada orangnya, artinya tidak kosong, maka rumah itu akan menjadi terawat, kan begitu. Kalau kita lihat rumah kok ada penghuninya, kira-kira rumah itu dijaga nggak? Rumah itu berdiri kokoh, bersih nggak? Bersih, terawat rumahnya. Begitu kelihatan catnya ngelontok, dicat lagi, kelihatan debu kotor, disapu, dipel. Rumah begitu indah, enak, kan begitu kalau ada penghuninya. Tapi kalau sudah penghuninya tidak ada, maka akan inkharab, akan rusak, kan begitu ya. Ada satu rumah yang tidak dihuni selama 10 tahun. Wah, apa yang akan terjadi? Segagah apapun rumah itu, sebagus apapun rumah itu, akan hancur. Satu persatu rontok, gentengnya sudah mulai pecah, kemudian wah, banjir di mana-mana, perabotnya rusak, yang ada binatang-binatang. Masya Allah, itu kalau tidak ada penghuninya. Lalu hati juga demikian, kata beliau. Hati itu seperti rumah, kalau ada penghuninya, artinya hatinya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, hatinya ada keimanan, hatinya ada ketakutan, al-khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya diisi dengan zikrillah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya diisi dengan segala bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah, maka akan hati tersebut menjadi hidup. Hati itu menjadi seperti rumah yang ada penghuninya. Ketika hati dihuni dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah hati itu kosong dari ketakwaan, hati kosong dari zikir kepada Allah, hati kosong dari keimanannya, khalas, rusak itu hati. Kalau sudah demikian, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Yang ini jawarehnya rusak, mata rusak, tangan rusak, kaki rusak, semuanya ternyata berawal dari hati. Wa ammal jawarihu, adapun yang dinamakan al-jawarih, fana'ni biha al-a'dha' as-sab'ah. Yang kami maksud di sini adalah anggota badan yang 7. Al-ain, yang pertama adalah mata, wal udhun, kemudian kuping, wal lisan, kemudian lisan, wal batan, kemudian perut, wal farj, kemudian apa? Farji, kemudian wal yad, tangan, wal rijl, kemudian kaki. Itu semua adalah yang dimaksud dengan al-jawarih, yang dapat terpengaruh dengan sesuatu yang besar, yaitu hati. Nah, hadis tadi itu yang mengatakan bahwa di dalam jasad itu ada gumpalan daging yang ketika baik menjadi baik seluruhnya dan lain sebagainya, ini mengisyarahkan bahwasanya salaha harakatil abdi bijawarihi, bahwa kesolehan pergerakan seorang hamba itu adalah tergantung pada jawarih, anggota badannya yang 7 tadi itu. Kemudian menjauhinya pada hal-hal yang diharamkan, dan untuk takutnya dia untuk melakukan atau memakan yang syubhat, itu tergantung bihasabi sholahi harakati qalbih, tergantung pada kesolehan
harakatil qalbi, pergerakan hati. Fa in kana qalbuhu saliman, kalau hatinya selamat, laisa fihi illa mahabbatullah. Illa mahabbatullah. Tidak ada baginya kecuali hanya kecintaan kepada Allah dan juga cinta kepada yang dicintai oleh Allah, takut kepada Allah dan takut untuk terjerumus kepada apa yang tidak dicintai atau tidak disukai oleh Allah. Sehingga dengan seperti itu menjadi baik semua harakat al-jawarih, anggota badan menjadi baik. Kemudian dia akan mulai menjauhi daripada keharaman seluruhnya. Dia menjauhi daripada yang syubhat karena takut terjerumus kepada yang haram. Tapi kalau hatinya itu rusak, ya, dia maka akan istaula alaihi ittiba'ul hawa. Isinya mengikuti hawa nafsu terus. Dan mencari ma yuhibbuh, mencari apa yang dicintainya saja, walau karihahullah, walaupun itu adalah yang dibenci oleh Allah, memuaskan hawa nafsunya. Itu kalau sudah hatinya rusak seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang mendana nafsahu, mendana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengalahkan atau menundukkan hawa nafsunya, kemudian mengamalkan dari amalan-amalan untuk bekal setelah kematiannya. Ini orang cerdas. Sing bodoh sing kayak napa? Sing obah nuruti hawa nafsu, kehidupan dunianya yang dikejar. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat menundukkan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesolehan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tazkiyah bagi hati kita. Amin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kemudian anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Itu adalah doa agar supaya hati kita dibersihkan oleh Allah, diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan kabul ya. Nanti malam insyaallah Jalsatul Itsnain akan dilaksanakan di musola musola sebentar. Insyaallah Jalsatul Itsnain ada di musola apa namanya itu? Musola Syekh Subakir ya, Kerajaan Mangunrejo Ngadiluwih, insyaallah Kediri. Dimulai jam 8 sampai jam 10:15 insyaallah. Mudah-mudahan dapat ditakdirkan hadir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.